kita melihat Arab Saudi saat ini, sebuah negara yang menjadi tempat berdirinya dua situs paling suci dalam Islam, yaitu Ka'bah di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, maka sangat wajar banyak orang yang mengira bahwa penguasa negara itu adalah keturunan Rasulullah. Banyak orang yang salah kaprah menganggap bahwa Arab Saudi adalah negara milik seluruh umat Islam. Anggapan ini muncul karena Arab Saudi tampil sebagai pusat dunia Islam. Mereka memegang peran utama dalam pengelolaan ibadah haji, penyebaran dakwah, serta penjagaan dua kota suci. Simbolisme keagamaan sangat kental dalam citra negara ini, mulai dari penerapan hukum syariah, penggunaan gelar resmi, yaitu sebagai pelayan dua tanah suci atau Khodim al-Haramain, hingga retorika keislaman yang mewarnai kebijakan luar negeri mereka. Namun di balik semua simbol religius yang mengesankan itu, realitas sejarah sangat berbeda. Jika kita mau menelusuri asal-usul kekuasaan Arab Saudi secara teliti, kita akan sampai pada kesimpulan yang penting bahwa keluarga kerajaan Saudi yang sekarang memerintah, yaitu dinasti Al-Saud, tidak memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dan Saudi juga bukan negara bagi seluruh umat Islam. Artinya, keluarga Al-Saud bukan dari keluarga Nabi, bukan dari Bani Hashim, dan tidak memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah. Kerajaan Arab Saudi adalah sebuah negara monarki yang kekuasaannya diturunkan dari satu generasi keluarga Saud ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, negara ini bukanlah wakil atau perpanjangan tangan dari umat Islam secara keseluruhan, melainkan negara milik satu keluarga, yaitu keluarga Al-Saud. Mereka memang menguasai tanah suci, tapi penguasaan itu diperoleh bukan karena warisan kenabian, melainkan hasil dari peristiwa sejarah, perebutan wilayah, aliansi politik, dan kekuatan militer yang berhasil menundukkan wilayah Hijaz, yaitu tempat berdirinya Mekah dan Madinah. Untuk memahami sejarah lengkap negara Saudi, kita harus menengok kembali ke abad 18, jauh setelah masa Nabi dan para sahabat. Nama Arab Saudi pun baru muncul secara resmi pada tahun 1932. Sebelum wilayah yang kini disebut sebagai negara Arab Saudi menjadi sebuah negara yang bersatu, Jazirah Arab merupakan sebuah wilayah luas yang terfragmentasi. Tidak ada satu otoritas pusat yang mengatur seluruh wilayah, melainkan setiap daerah dikuasai oleh suku-suku atau klan lokal. Mereka memiliki struktur kekuasaan sendiri-sendiri. Sistem pemerintahan pada masa itu bersifat tribalistik. Loyalitas utama mereka bukan kepada negara, melainkan kepada suku dan kepada kepala suku. Setiap suku hidup secara semi-nomaden, dengan budaya, hukum adat, dan nilai-nilai sosial yang mereka pegang sendiri. Beberapa suku besar yang dikenal di wilayah ini antara lain adalah Bani Tamim, Bani Hanifah, Bani Harb, Bani Khalid, dan banyak lagi yang lainnya. Mereka sering berkonflik satu sama lainnya, memperebutkan sumber air, padang rumput, wilayah perniagaan, hingga pengaruh politik di wilayah-wilayah tertentu. Di wilayah seperti Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah, hubungan antar suku cenderung lebih kompleks karena adanya pengaruh keagamaan dan perdagangan. Mekah misalnya, mereka dihormati karena menjadi kota suci. Mereka tidak memiliki kekuatan militer yang besar, melainkan lebih bergantung pada status religius dan juga ekonomi dari para jamaah haji serta para pedagang yang datang setiap tahun. Sementara itu, wilayah Najd, di mana keluarga Saud berasal, cenderung lebih terisolasi dan kering, membuat masyarakatnya lebih keras, mandiri, dan militan dalam mempertahankan wilayah serta sukunya. Disinilah muncul nama seorang tokoh penting, yaitu Muhammad bin Saud. Ia hidup pada pertengahan abad ke-18. Ia adalah nenek moyang keluarga kerajaan Arab Saudi yang sekarang ini. Muhammad bin Saud bukanlah seorang tokoh agama, melainkan kepala suku dari daerah kecil bernama Dir'iyah yang terletak di dekat kota Riyadh. Ia berasal dari Bani Hanifah, sebuah suku dari wilayah Najd, daerah pedalaman panas dan kering di tengah jazirah Arab. Keluarga Saud bukanlah keturunan Nabi. Mereka tidak memiliki status istimewa secara sosial, namun mereka cukup berpengaruh di wilayahnya karena kedudukan mereka sebagai pemimpin lokal. Meskipun tidak memiliki garis keturunan dengan Rasulullah SAW, keluarga Saud tetap diperhitungkan secara politik. Hal ini karena mereka telah lama menjadi pemimpin lokal yang mengelola Dir'iyah dengan tangan besi, namun tetap memberikan rasa aman bagi rakyatnya. Nama Muhammad bin Saud tidak dikenal dalam sejarah Islam karena kemuliaan nasab atau kontribusinya dalam ilmu agama, melainkan karena sebuah peristiwa besar yang mengubah arah sejarah Jazirah Arab, yaitu pertemuannya dengan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1744.
Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang tokoh yang mengklaim membawa gerakan pemurnian tauhid. Ia menuduh banyak amalan umat Islam sebagai bentuk kemusyrikan dan bid'ah, termasuk ziarah ke makam Nabi dan para wali, tawasul, tabarruk, serta ajaran-ajaran tasawuf, ajaran yang sebenarnya telah menjadi bagian dari hazanah Ahlussunnah wal Jamaah selama berabad-abad lamanya. Dari sudut pandang mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali yang sangat moderat, ajaran Wahabi dianggap sebagai penyimpangan karena mereka mengkafirkan dan memerangi sesama muslim hanya karena perbedaan dalam amalan furu'iyah atau cabang-cabang ibadah. Pandangan keras dan takfir ini dianggap merusak persatuan umat Islam, menyalahi prinsip ijtihad dan tasamuh yang diajarkan oleh Rasulullah dan diwariskan oleh para ulama salaf. Muhammad bin Sa'ud melihat peluang dari gerakan ini. Ia menawarkan perlindungan dan dukungan politik kepada Abdul Wahab. Sebagai imbalannya, gerakan Wahabi akan memberikan legitimasi religius terhadap kekuasaan keluarga Sa'ud. Dengan kata lain, kekuasaan keluarga Sa'ud tidak dibangun atas dasar nasab kenabian ataupun amanah umat, melainkan atas dasar aliansi politik dan ideologi eksklusif yang menyudutkan mayoritas umat Islam. Dengan membawa bendera Wahabisme, keluarga Sa'ud mulai melakukan penaklukan wilayah demi wilayah di Jazirah Arab. Penaklukan ini bukan sekedar ekspansi kekuasaan, tetapi juga disertai dengan kekerasan terhadap umat Islam yang tidak sepaham. Banyak wilayah muslim diserang dengan tuduhan mereka telah melakukan kesyirikan karena membaca maulid, berziarah ke makam ulama, atau melakukan istighosah. Menurut catatan ulama Ahlussunnah pada masa itu, seperti Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yaitu mufti Mekah pada abad ke-19, pasukan Wahabi melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin, termasuk perempuan dan anak-anak, hanya karena mereka menolak ajaran Wahabi. Dalam kitabnya Fitnatul Wahabiyah, Syekh Zaini Dahlan menggambarkan dengan tegas kekejaman gerakan ini terhadap kaum muslimin yang tidak bersalah. Lebih dari itu, mereka bahkan menganggap kekhalifahan Utsmaniyah sebagai kafir karena membolehkan praktik-praktik yang mereka anggap bid'ah. Padahal Kesultanan Utsmaniyah saat itu adalah benteng terakhir bagi umat Islam. Mereka tidak hanya menjaga keutuhan wilayah Islam, tetapi juga melindungi dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah, dengan penuh hormat dan pengabdian. Namun dalam pandangan ekstrem Wahabi, kekhalifahan Utsmaniyah harus dilawan, harus diperangi, karena tidak sesuai dengan paham mereka yang sempit itu. Situasi semakin memanas, pertempuran pun terjadi. Pada awal abad ke-19, keluarga Sa'ud bahkan berhasil merebut Makkah dan Madinah dari tangan Ottoman. Namun pada tahun 1818, pasukan Ottoman yang dibantu oleh pasukan Mesir di bawah Muhammad Ali Pasha, mereka menyerang Dir'iyah dan menghancurkan kekuasaan pertama keluarga Sa'ud. Meskipun demikian, mereka tidak musnah. Keluarga Sa'ud bangkit kembali beberapa dekade kemudian. Mereka membentuk kembali kekuasaannya di wilayah Najd. Baru pada awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Sa'ud yang dikenal dengan Ibnu Sa'ud, ia muncul sebagai tokoh legendaris yang membuka jalan berdirinya Arab Saudi modern. Ibnu Sa'ud lahir pada tahun 1875. Pada tahun 1902, ia berhasil merebut kembali Riyadh dan dari situ langkah restorasi kekuasaan keluarga Sa'ud dimulai. Ia bukan hanya bangsawan, tetapi juga sangat cerdas secara politik. Ia mampu membangun aliansi dengan Inggris yang saat itu punya kepentingan besar di Timur Tengah, terutama selama Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, kota Mekah dan Madinah dikuasai oleh Syarif Hussein bin Ali. Syarif Hussein bin Ali adalah penguasa wilayah Hijaz yang meliputi Mekah, Madinah, dan sekitarnya sejak awal abad ke-20. Ia berasal dari keluarga Hashmid, yaitu keturunan langsung Rasulullah dari jalur cucunya Sayyidina Hasan bin Ali. Nasab ini memberinya legitimasi kuat secara spiritual dan juga sosial sebagai penjaga dua kota suci. Akan tetapi meskipun memiliki garis keturunan suci dengan Rasulullah, namun kekuasaan Syarif Hussein tidak cukup kuat secara politik dan militer, terutama dibandingkan dengan kekuatan baru yang bangkit dari Najd, yaitu dinasti Sa'ud yang dipimpin oleh Ibnu Sa'ud dan didukung oleh milisi Wahabi yang fanatik yang disebut dengan Ikhwan. Syarif Hussein dan keluarganya pun diusir dari Mekah. Kekuasaan mereka atas dua kota suci berakhir. Sebagian dari keluarga Hashmid kemudian bermigrasi ke wilayah lain dan pada akhirnya menjadi penguasa Yordania hingga hari ini. Akan tetapi mereka tidak lagi menguasai Mekah dan Madinah. Sejak saat itu juga keluarga Sa'ud menguasai Jazirah Arab bagian tengah dan barat.
hingga pada tahun 1932 negara bernama Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah atau Kerajaan Arab Saudi secara resmi diproklamasikan dan dinamai dari nama keluarga mereka sendiri. Pasukan Wahabi melakukan penghancuran terhadap makam-makam para sahabat, istri Nabi, dan ulama-ulama besar di Baqi dan Jannatul Ma'la. Ziarah ke makam Nabi dibatasi, tawasul, maulid, istighosah, dan ajaran sufisme dilarang keras. Kubah dan bangunan ziarah yang dianggap menyerupai penyembahan berhala dihancurkan. Pada saat itu, banyak ulama lokal Arab yang tidak setuju. Mereka diasingkan, dibungkam, atau dipaksa untuk tunduk. Penyeragaman paham keagamaan dilakukan secara sistematis. Hal ini kemudian mengundang kecaman dari banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia Islam. Setelah menguasai Hijaz, Ibnu Saud meresmikan Wahabisme sebagai dasar hukum dan keyakinan negara. Pendekatan keagamaan menjadi sangat skriptual dan eksklusif. Mereka menolak tradisi-tradisi Islam yang sudah hidup selama berabad-abad. Ulama Wahabi diangkat untuk mengatur pendidikan, hukum, dan kehidupan sosial umat. Setelah berhasil merebut Hijaz dari keturunan Rasulullah, tantangan besar keluarga Saud adalah bagaimana mendapatkan penerimaan umat Islam dunia. Mereka bukan keturunan Nabi, dan mereka justru menggulingkan orang yang memilikinya. Disinilah strategi cerdas Ibnu Saud dan kekuatan ideologi Wahabisme. Mereka memainkan peran penting. Wahabisme bukan hanya paham keagamaan, tetapi juga alat legitimasi politik. Penguasa tidak perlu keturunan Nabi, yang penting mereka dianggap menegakkan Islam secara murni. Ibnu Saud tidak mengklaim sebagai keturunan Nabi. Sebaliknya, ia justru menonjolkan diri sebagai pemurni agama Islam. Pemakaman-pemakaman di sekitar masjid dihapuskan, ziarah kubur dilarang, dan banyak praktek sufisme diberantas. Langkah ini bukan hanya religius, tetapi juga simbol kekuasaan. Kerajaan Inggris sendiri lebih condong mendukung Ibnu Saud ketimbang Syarif Hussein. Dukungan ini terlihat dari bantuan dana dan senjata sejak awal 1920-an. Saat Ibnu Saud menyerang Hijaz, Inggris tidak menentang, bahkan memberikan ruang politik agar Ibnu Saud memperkuat kekuasaannya. Pada akhirnya, Ibnu Saud meresmikan Arab Saudi sebagai satu-satunya negara di dunia yang dinamai berdasarkan nama keluarganya. Ini menunjukkan bahwa negeri itu adalah milik keluarga Saud, bukan milik seluruh umat Islam, apalagi milik keturunan Nabi. Setelah berkuasa, Ibnu Saud membentuk sistem yang menggabungkan kekuasaan politik dan kekuasaan ulama Wahabi. Keluarga Saud mengatur ekonomi dan pemerintahan, sedangkan para ulama Wahabi, mereka mengurus hukum dan moral masyarakat. Ulama memberikan legitimasi agama, sementara raja memberikan mereka kewenangan sosial. Dengan cadangan minyak yang mulai ditemukan pada tahun 1938 dan juga adanya dukungan dari barat, posisi keluarga Saud semakin kuat. Mereka memang tidak pernah mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, akan tetapi mereka juga berhati-hati agar tidak memberikan ruang pada keturunan Rasulullah untuk tampil secara politik. Sebagai contoh, keluarga Hashmid masih eksis di Yordania dan tetap menyandang gelar Syed atau Syarif, namun mereka tidak menguasai Mekah dan Madinah. Posisi simboliknya dalam dunia Islam tidak sekuat dulu. Setelah berhasil menguasai Mekah dan Madinah pada awal abad ke-20, Arab Saudi tidak hanya menguasai tanah, tetapi juga mulai menguasai narasi keislaman global. Mereka sadar bahwa kekuasaan sejati bukan hanya di medan perang, tetapi juga di dalam pikiran dan keyakinan umat. Maka dimulailah strategi sistematis dan masif untuk menyebarkan paham Wahabi ke seluruh dunia Islam. Penyebaran paham ini dilakukan dengan dakwah, buku-buku keagamaan, beasiswa, masjid, dan lembaga-lembaga pendidikan. Salah satu instrumen utama proyek ini adalah didirikan Universitas Islam Madinah atau UIM pada tahun 1961 oleh Raja Saud bin Abdul Aziz. Meskipun mengusung nama Madinah, kota suci Nabi, universitas ini sejak awal ditujukan untuk menyebarkan ajaran Wahabi dengan kemasan akademik dan internasional. Mahasiswa dari seluruh dunia diundang untuk belajar di sana secara gratis dengan akomodasi penuh dan beasiswa. Setelah lulus, mereka dikirim kembali ke negara asalnya dengan gelar lulusan Madinah dan mereka berkewajiban menyebarkan ajaran yang mereka pelajari. Program ini menyasar negara-negara muslim berkembang seperti Indonesia, Pakistan, Bangladesh, India, Nigeria, Malaysia, serta banyak negara di Afrika Timur dan Barat. Para lulusan ini kemudian menjadi tokoh agama, menjadi dosen, menjadi pengurus masjid, bahkan menjadi mufti dan pejabat lembaga keislaman. Sehingga secara perlahan mereka menjadi agen penyebar paham Wahabi
meskipun dengan bahasa yang dibungkus dengan istilah tauhid, pembersihan akidah atau kembali kepada sunnah. Wahabi tidak menyebar dengan mengaku sebagai mazhab baru, tetapi mereka memakai istilah Islam murni, tauhid sejati, ajaran salaf atau kembali kepada Quran dan sunnah, seolah-olah semua umat Islam sebelumnya telah menyimpang dan salah dan hanya mereka yang benar. Disinilah letak kelicikan Wahabi. Mereka membungkus ideologi eksklusif dengan jargon universal yang sulit untuk ditolak. Padahal isi dari ajaran mereka adalah menghapus keberagaman mazhab, terutama Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali yang moderat. Ajaran mereka juga menolak praktik ziarah, tawasul, maulid nabi, tahlil, tasawuf, dan cinta kepada ahlul bait yang merupakan amalan turun-temurun umat Islam. Ajaran mereka juga mengkafirkan atau membid'ahkan mayoritas umat Islam, termasuk juga para ulama besar klasik seperti Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, hingga para sufi seperti Imam Junaid dan Abu Yazid Al-Bustami. Dengan strategi seperti itu, mereka menghancurkan warisan keilmuan Islam klasik secara perlahan dari dalam, sembari mengklaim bahwa hanya mereka yang benar. Sementara itu, negara Saudi membiayai ribuan penerjemahan buku Wahabi ke berbagai bahasa. Mereka mencetak dan menyebarkan jutaan kitab propaganda, serta mendanai pembangunan ribuan masjid dan juga lembaga pendidikan yang sejalan dengan ideologi mereka. Ada dua kata kunci bagaimana kekuasaan Arab Saudi bisa bertahan hingga hari ini. Yang pertama adalah minyak, yang kedua adalah citra. Sejak pengeboran minyak pertama di wilayah Dammam, arah sejarah Arab Saudi berubah total. Titik balik politik terjadi pada tahun 1945. Ketika itu, Raja Abdul Aziz bin Saud bertemu langsung dengan Presiden Amerika, yaitu Franklin D. Roosevelt, di atas kapal perang USS Quincy di terusan Suez. Pertemuan ini menandai lahirnya aliansi strategis antara Arab Saudi dan Amerika Serikat yang hingga kini masih terus berlangsung. Kesepakatan yang terbangun adalah dua. Yang pertama, Arab Saudi menjamin pasokan minyak, dan yang kedua, Amerika menjamin perlindungan militer. Dengan uang dari minyak yang mengalir deras, keluarga Saud mulai membangun proyek-proyek besar yang menyasar citra keislaman. Mereka merenovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka membangun fasilitas haji yang modern. Mereka mendirikan universitas Islam. Mereka juga mencetak jutaan mushaf Al-Quran untuk dibagikan secara gratis ke seluruh dunia. Dengan semua itu, Arab Saudi memoles sebuah citra baru dan identitas baru bagi mereka, yaitu Khodim Al-Haramain Asy-Syarifain atau pelayan dua tanah suci. Pintarnya, mereka tidak menyebut diri sebagai khalifah atau imam, tidak mengklaim sebagai pemimpin umat Islam, tetapi cukup dengan gelar pelayan yang terdengar rendah hati dan penuh pengabdian. Namun di balik simbol itu, mereka tetap memegang kontrol absolut atas seluruh urusan politik, ekonomi, dan keagamaan di wilayah mereka. Namun ini tidak menghilangkan fakta bahwa mereka adalah penguasa monarki yang otoriter, yang tidak dipilih oleh umat, tidak berasal dari keturunan Rasulullah, dan kekuasaannya tumbuh melalui kekerasan militer, penaklukan wilayah, serta konspirasi politik global. Pada tahun 1979 terjadi peristiwa penyerbuan Masjidil Haram yang dilakukan oleh kelompok ekstremis yang dipimpin oleh Juhaim Al-Otaibi. Salah satu tuntutannya adalah bahwa keluarga Saud tidak sah sebagai penguasa tanah suci karena mereka bukan keturunan Nabi dan dianggap korup. Peristiwa itu menyadarkan keluarga Saud bahwa ketiadaan nasab kenabian bisa menjadi titik lemah bagi mereka, dan sejak itu mereka memperketat pengawasan dalam negeri sambil terus mengontrol persepsi umat Islam secara global. Arab Saudi hari ini di bawah kepemimpinan putra mahkota Muhammad bin Salman atau MBS. Wajah Arab Saudi mengalami perubahan yang drastis. Negara yang dulu dikenal sangat ketat dalam urusan agama dan sosial, kini secara terang-terangan bergerak menjauh dari Wahabisme. Dalam kurun waktu yang singkat, MBS melonggarkan aturan-aturan sosial yang selama ini dijadikan pilar tauhid murni oleh para ulama Wahabi. Bioskop dan konser musik dibuka secara masif. Festival budaya digelar di tengah padang pasir. Perempuan dibolehkan menyetir mobil. Dan yang paling mencolok, otoritas polisi syariah yang selama ini digunakan untuk menakut-nakuti warganya sekarang dibatasi dan dikendalikan. Semua ini menjadi bagian dari proyek ambisius bernama Vision 2030 atau Visi 2030. Ini adalah sebuah rencana modernisasi dan juga diversifikasi ekonomi yang dirancang oleh MBS untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak. Negara kini ingin beralih menjadi destinasi wisata,
pusat hiburan, dan pasar investasi global. Namun yang paling ironis sekaligus menelanjangi kebobrokan ideologi Wahabi adalah sebuah kenyataan bahwa kerajaan yang dulu membunuh, mengebiri, dan menyesatkan umat atas nama tauhid murni kini justru melonggarkan sendiri syariat yang dulu mereka jaga mati-matian. Ini menunjukkan bahwa Wahabisme bukanlah mazhab keagamaan tetapi alat politik yang digunakan untuk memperkuat kekuasaan keluarga Saud. Ketika mereka butuh loyalitas rakyat, Wahabi digunakan untuk menakut-nakuti. Ketika mereka butuh investor, Wahabi dikesampingkan. Dengan kata lain, Wahabi keras pada umat dan lunak pada penguasa. Dan meskipun kini Wahabisme secara perlahan dikubur hidup-hidup oleh MBS, akan tetapi kerusakan yang mereka tinggalkan sudah sangat besar. Ribuan masjid di berbagai belahan dunia telah dicekoki dengan ajaran yang kaku, eksklusif, dan intoleran yang bertentangan dengan hazanah keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah. Generasi muda dijauhkan dari rasa cinta dan juga penghormatan kepada para ulama besar, kepada Ahlul Bait Nabi, serta kepada tradisi keilmuan Islam yang sudah hidup berabad-abad lamanya. Bukan hanya itu, praktik-praktik Islam yang penuh cinta dan kearifan seperti tawasul, ziarah kubur, maulid Nabi, istighosah, zikir berjamaah, hingga tasawuf, semua dibid'ahkan, bahkan dikafir-kafirkan. Banyak pesantren tradisional dituduh sesat hanya karena mereka mempertahankan amalan warisan para wali dan ulama salaf. Peta keilmuan Islam dirusak, warisan ulama klasik seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, dan Imam Asy-Syafi'i diremehkan, bahkan dituduh sebagai pembawa bid'ah hanya karena tidak sesuai dengan pandangan Wahabi. Wahabi datang dengan membawa mental takfiri, yaitu kebiasaan mudah mengkafirkan dan juga menyesatkan sesama umat muslim yang tidak sependapat dengan mereka. Di banyak tempat, hal ini menimbulkan konflik horizontal, perpecahan antar ormas, bahkan adu domba antar ulama dan jamaah. Dakwah mereka bukan membangun ukhuwah, melainkan memecah umat menjadi kami yang benar dan kalian yang sesat. Banyak ulama Ahlussunnah yang terpaksa bungkam, bahkan dipinggirkan secara sosial dan politik karena tidak mau tunduk pada tafsir Wahabi. Majelis-majelis ilmu yang dulu penuh hikmah digantikan oleh ceramah provokatif yang penuh kecaman terhadap sesama muslim. Bahkan dalam ranah politik, ideologi Wahabi telah mendukung kekuasaan yang otoriter. Mereka mengabsahkan tirani atas nama agama. Mereka menolak hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara adil. Mereka menghalalkan kekuasaan turun-temurun dinasti asalkan disertai jubah syariah dan jargon tauhid. Saudara-saudaraku, dari penelusuran sejarah yang panjang ini, jelas bahwa Raja Saudi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Keluarga Saud hanyalah keturunan kepala suku dari Najd yang berhasil membangun kekuasaan melalui strategi politik, aliansi dengan gerakan Wahabi, serta dukungan dari kekuatan asing seperti Inggris dan Amerika. Kekuasaan mereka bukan hasil musyawarah umat, bukan pula warisan kenabian, melainkan hasil perebutan wilayah dan juga pembungkaman suara tradisi Islam yang tidak sejalan dengan ideologi mereka. Sejak awal berdirinya, kerajaan ini menggunakan Wahabisme sebagai alat legitimasi, lalu menyebarkannya ke seluruh dunia melalui masjid, beasiswa, dan lembaga-lembaga dakwah. Sayangnya, ajaran yang dibungkus dengan jargon tauhid murni justru membawa kerusakan besar. Mereka merusak tradisi keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah, memecah belah umat Islam, dan menumbuhkan sikap mudah mengkafirkan sesama muslim. Ironisnya, ketika kekuasaan mereka semakin kuat, ajaran Wahabi mulai mereka tinggalkan sendiri demi kepentingan ekonomi dan citra global. Inilah kenyataan pahit yang harus disadari umat Islam hari ini. Dua kota suci berada dalam kendali kekuasaan politik yang tidak mewakili seluruh umat, bahkan bukan dari keluarga Nabi. Semoga kesadaran sejarah ini membangkitkan kembali semangat untuk menjaga warisan Rasulullah, tidak hanya dalam simbol, tetapi dalam cinta, ilmu, dan adab yang diwariskan para ulama salaf kita terdahulu. Wallahu a'lam bishawab.